Assalamualaikum, wahai saudaraku. Jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah, dan jangan lupa like video ini. Husain bin Ali yang menolak tunduk pada kekuasaan tiran Yazid bin Muawiyah demi menjaga kemurnian Islam. Husain bersama keluarga dan sahabatnya berangkat ke Mekah, namun justru dihadang di padang Karbala. Di sana mereka dikepung, dibiarkan tanpa air, hingga akhirnya dibantai dengan kejam pada tanggal 10 Muharram 61 jam. Namun perjuangan tak berakhir di situ. Zainab binti Ali, saudari Husain, memimpin para wanita dan anak-anak yang ditawan. Dengan keberanian luar biasa, dia mengecam penguasa di Kufah dan Damaskus, membuka mata umat Islam tentang kebiadaban Yazid. Tragedi Karbala menjadi nyala semangat perlawanan terhadap kezaliman sepanjang zaman. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Madinah masih tenang pagi itu, namun ada awan gelap yang menggantung di hati para penduduknya. Kabar dari Syam telah sampai. Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri kekhalifahan Umayyah, telah wafat. Kabar itu tak hanya membawa berita duka, tetapi juga memunculkan ketegangan baru yang telah lama mengendap di bawah permukaan. Di dalam rumahnya yang sederhana namun penuh keberkahan, cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali, duduk merenung. Di hadapannya, sepucuk surat bersegel dengan cap kekhalifahan Umayyah. Surat itu datang dari Yazid bin Muawiyah, anak dari sang khalifah yang baru saja wafat, sekaligus penerus tahta yang diangkat ayahnya sebelum meninggal. Isinya tegas dan singkat, perintah agar Husain segera berbaiat kepada Yazid sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan barunya. Namun Husain tak menyentuh pena, tak menyiapkan balasan. Ia hanya memandang surat itu dengan mata dalam yang menyimpan banyak kenangan, tentang kakeknya Rasulullah, tentang ayahnya Ali bin Abi Thalib, dan tentang saudaranya Hasan yang diracun dalam permainan politik kotor. Aku tidak akan berbaiat kepada orang seperti Yazid, ucap Husain pelan namun pasti kepada para sahabat terdekatnya. Seseorang seperti aku tidak akan membayar seseorang seperti dia. Keputusan itu bukan hanya penolakan politis, tapi juga pernyataan moral. Bagi Husain, kekhalifahan bukan sekadar jabatan, tapi amanah yang harus dijaga dengan akhlak, keadilan, dan ketakwaan. Yazid, dengan gaya hidupnya yang jauh dari nilai-nilai Islam, bukanlah sosok yang layak memimpin umat. Kabar tentang penolakan Husain segera menyebar, hingga sampai ke telinga para penduduk Kufah, kota yang pernah menjadi pusat kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang masih setia kepada keluarga Nabi, merasa inilah saatnya untuk bangkit kembali. Maka, surat-surat pun berdatangan ke Madinah, ditujukan kepada Husain. Jumlahnya mencapai lebih dari 500 surat, berisi janji dukungan dan harapan agar Husain datang ke Kufah untuk memimpin mereka melawan kekuasaan zalim. Husain pun mengutus sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah untuk menyelidiki keadaan dan menilai sejauh mana dukungan rakyat benar adanya. Sementara itu, situasi di Madinah makin tegang. Ancaman Yazid mulai terasa, dan tekanan dari gubernur kota agar Husain segera berbaiat semakin keras. Aku akan pergi ke Mekah, kata Husain kepada keluarganya. Di sana, aku bisa berlindung di tanah suci dan bersiap mengambil keputusan selanjutnya. Perjalanan ke Mekah bukan pelarian, tapi strategi. Husain tahu bahwa ia diawasi, dan tanah haram bisa memberi perlindungan sementara. Di sana, ia menanti kabar dari Muslim bin Aqil yang sudah tiba di Kufah dan disambut hangat oleh ribuan penduduk. Muslim menulis surat kepada Husain, menyatakan bahwa keadaan aman dan rakyat siap menyambutnya sebagai pemimpin. Husain pun mulai bersiap untuk meninggalkan Mekah. Namun, menjelang musim haji, ia membuat keputusan besar, tidak menunaikan haji. Bila aku melakukan haji, maka darah akan ditumpahkan di sisi Ka'bah, kata Husain. Lebih baik aku meninggalkan tanah suci daripada mencemari rumah Allah dengan darahku. Keputusan itu mengundang pertanyaan, bahkan dari sebagian sahabat. Tapi Husain tetap tenang. Ia tahu bahwa dirinya bukan hanya seorang pribadi, tetapi simbol perjuangan dan prinsip. Maka, bersama keluarganya, termasuk para wanita dan anak-anak, ia memulai perjalanan menuju Kufah. Tak ada pasukan besar, hanya rombongan kecil yang terdiri dari kurang lebih 70-an orang. Di tengah perjalanan, Husain menerima kabar mengejutkan. Muslim bin Aqil telah ditangkap dan dibunuh oleh gubernur Kufah yang baru diangkat oleh Yazid,
Ubaidillah bin Ziyad. Para pendukung Husain di Kufah diburu dan diintimidasi. Kota yang semula menjanjikan perlindungan, kini berubah menjadi jebakan. Husain menghentikan rombongannya. Ia berkumpul dengan para pengikutnya dan berkata, "Kabar dari Kufah telah sampai padaku. Siapapun yang ingin kembali ke rumahnya, aku izinkan tanpa dosa atau celah." Beberapa orang memutuskan untuk kembali, namun sebagian besar tetap tinggal. Mereka tahu risiko yang mereka hadapi, namun kesetiaan kepada Husain lebih besar dari rasa takut. "Aku tidak pernah menjanjikan kemenangan dunia," kata Husain kepada mereka. "Tapi aku menjanjikan jalan kebenaran, meski harus ditebus dengan darah." Perjalanan dilanjutkan. Ketika rombongan Husain mencapai padang gersang di tepi sungai Eufrat, mereka dihentikan oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Hur bin Yazid, seorang komandan yang ditugaskan untuk menghadang Husain dan membawanya ke Kufah atau memaksanya berbaiat. Namun Husain menolak. "Aku tidak datang untuk mengacau. Aku datang karena rakyat Kufah memanggilku," jelasnya. Akhirnya, pasukan Hur mengawal Husain hingga ke tempat bernama Karbala. Disitulah mereka berhenti. Hari itu, tanggal 2 Muharram 61 Hijriah. Karbala, tanah tandus yang seolah menyimpan takdir besar di setiap butir debunya, menjadi saksi mula tragedi besar dalam sejarah Islam. Hari demi hari berlalu, pasukan musuh bertambah. Dari ratusan menjadi ribuan. Komando tertinggi kini dipegang oleh Umar bin Said, di bawah perintah langsung Ubaidillah bin Ziyad. Salah satu langkah pertamanya adalah memblokade air sungai Eufrat agar tidak sampai ke tenda-tenda Husain. Anak-anak mulai kehausan. Tangisan mulai terdengar di malam hari. Tapi Husain tetap sabar. Ia mencoba negosiasi. Ia mengirim utusan, bahkan menawarkan perdamaian. Tapi semua ditolak. Yazid tak menginginkan kompromi. Ia hanya menginginkan satu hal, kepala Husain. Dalam malam-malam yang sunyi di Karbala, Husain tetap salat, mengajar, dan mempersiapkan pengikutnya. Ia tahu bahwa akhir dari perjalanan ini sudah dekat. Namun bukan kematian yang ia takuti, melainkan hilangnya prinsip. "Jika agama Muhammad tidak akan tegak kecuali dengan kematianku, maka wahai pedang, terjengkanlah aku." Di Karbala, sejarah tak sekadar tercatat, tapi dipahat dengan darah para syuhada. Episode pertama ini ditutup dengan bayangan senyap malam Karbala, ketika tenda-tenda Ahlul Bait menyala temaram di bawah langit tak berbintang. Husain bersujud lama dalam tahajudnya, menyampaikan seluruh beban kepada Tuhannya. Besok adalah hari penentuan. Sebuah tragedi akan lahir yang kelak menjadi nyala semangat tak pernah padam bagi umat manusia yang mencari keadilan. Udara panas membakar padang pasir. Karavan Husain bin Ali bergerak perlahan di antara pasir yang tak berujung. Debu mengepul di setiap langkah unta dan kuda. Di tengah rombongan itu, Husain duduk tenang, dikelilingi wanita dan anak-anak dari keluarga Rasulullah. Meski wajahnya tenang, sorot matanya menyiratkan badai yang tengah ia pendam. Kabar terbunuhnya Muslim bin Aqil, utusan dan sepupunya, telah sampai. Bukan hanya Muslim, bahkan tuan rumahnya, Hani bin Urwah, ikut dibunuh. Rakyat Kufah yang semula menyatakan dukungan pun dibungkam dengan kekerasan dan ancaman. Harapan tentang kota yang akan menyambutnya sebagai pemimpin berubah menjadi kegelapan yang menanti menelan. Beberapa sahabat mendekatinya dan berkata, "Wahai Husain, mari kita kembali. Kita tidak memiliki pasukan yang cukup untuk melawan mereka." Namun Husain menatap jauh ke padang pasir. "Apakah kalian tidak melihat? Kebenaran sedang dibungkam. Jika kita tidak menegakkannya sekarang, siapa lagi yang akan melakukannya nanti?" Di tengah perjalanan, datanglah Hur bin Yazid al-Riyahi bersama 1.000 pasukan berkuda. Hur bukan orang jahat, tapi ia berada di pihak yang salah karena perintah atasan. Ia menghadang rombongan Husain, melarang mereka melanjutkan perjalanan ke Kufah. "Kami hanya diperintahkan untuk tidak membiarkan kalian kembali ke Madinah atau pergi ke Kufah," kata Hur. Husain, yang tetap tenang, berkata, "Kalau begitu, izinkan aku memilih arah sendiri yang tidak menuju Kufah maupun Madinah." Hur ragu, namun tak punya perintah untuk membunuh. Maka ia membiarkan Husain mengubah arah. Rombongan pun berjalan hingga mereka tiba di suatu tempat yang gersang, tak berair, tak berteduh, hanya hamparan pasir merah membara. Saat itu, kuda Husain terhenti dan tak mau lagi melangkah. "Apa nama tempat ini?"
Tanya Husain. Namanya Karbala, jawab seorang penggembala di sekitar. Husain menarik napas dalam. Karpwa bala kesusahan dan musibah, ucapnya lirih. Inilah tempat kami akan berhenti. Tanggal 2 Muharram tahun 61 Hijriah, Husain dan rombongannya mendirikan tenda di padang Karbala, di tepi sungai Eufrat. Namun mereka tak bisa mengambil air. Pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin Umar bin Said tiba dan langsung memblokade akses ke sungai. Perintah dari Kufah jelas, jangan beri setetes air pun kepada Husain dan keluarganya. Hari demi hari berlalu. Jumlah pasukan musuh terus bertambah. Dari 1.000 menjadi 4.000, lalu 10.000. Sebaliknya, Husain hanya memiliki 72 orang di sisinya, termasuk anak-anak dan wanita. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ketika haus mulai menyiksa, Husain mengutus saudaranya, Al-Abbas bin Ali, untuk mengambil air dari sungai. Abbas, sang pemilik julukan Bab al-Hawaij, dikenal karena keberaniannya. Ia menyusup melewati barisan musuh, menembus blokade, dan berhasil mengambil air dengan membawa bendera Husain. Namun ketika hendak kembali, kedua tangannya ditebas. Abbas tidak bisa membawa air itu sampai ke tenda, dan ia pun syahid di tepi Eufrat dengan penuh kehormatan. Tangis menggema di tenda Ahlul Bait. Husain mencium kening Abbas yang dingin dan berkata, "Kini punggungku telah patah." Umar bin Said, komandan pasukan Yazid, masih ragu untuk menyerang. Ia tahu siapa Husain. Ia tahu ini bukan sekadar politik, ini tentang darah suci cucu Rasulullah. Maka ia mengirim surat ke Kufah untuk meminta pertimbangan terakhir. Namun Ubaidillah bin Ziyad menjawab singkat, jika Husain tidak membayat Yazid, maka penggal kepalanya dan kirim ke Syam. Tak ada lagi jalan tengah. Husain, meski tahu maut menanti, tetap menolak. Ia keluar dari tendanya pada malam hari dan berdiri di hadapan pasukan musuh. Ia menawarkan 3 hal. Biarkan aku kembali ke Madinah. Atau, aku akan pergi ke perbatasan dan hidup sebagai warga biasa. Atau, izinkan aku bertemu langsung dengan Yazid dan berbicara. Namun semua tawaran itu ditolak. Ubaidillah hanya menginginkan satu hal, tunduk atau mati. Malam tanggal 9 Muharram, malam Asyura, tiba. Angin padang Karbala meniup tenda-tenda Ahlul Bait, membawa debu dan duka. Husain mengumpulkan seluruh pengikutnya. Ia menyalakan pelita dan berkata, "Siapapun yang ingin pergi, malam ini adalah kesempatan. Aku tidak menyalahkan kalian. Kalian bebas." Namun satu persatu mereka berdiri dan menyatakan kesetiaan. Said bin Abdullah berkata, "Demi Allah, seandainya aku dibunuh lalu dibangkitkan 1000 kali, aku tetap akan bersamamu, wahai Husain." Ali Akbar, putra Husain yang masih remaja, berkata, "Apakah kami akan membiarkanmu sendirian menghadapi musuh? Kami adalah darahmu, nyawamu, dan kehormatanmu." Qasim bin Hasan, putra Hasan bin Ali yang masih sangat muda, berseru, "Apakah aku akan mati besok? Demi Allah, itu lebih manis daripada madu." Tangis pun pecah di malam itu. Para wanita dan anak-anak memeluk ayah, suami, dan saudara mereka, seolah mengucapkan salam perpisahan terakhir. Husain memadamkan pelita, memanjatkan doa panjang di malam sunyi. Ia berdiri lama dalam tahajud, bersujud dalam linangan air mata. Di sisi lain, pasukan musuh juga bersiap. Umar bin Said menerima perintah tegas. Jika Husain tak menyerah besok pagi, serang tanpa ampun. Maka pasukan mereka mengencangkan tali-tali busur, menajamkan pedang, dan menyusun formasi di padang pasir. Menjelang subuh, Husain membangunkan semua pengikutnya. Ia berkata, "Besok adalah hari yang telah Allah janjikan padaku. Bersiaplah, kalian akan syahid bersama orang yang paling mulia." Anak-anak kecil mulai bertanya, "Ayah, apakah kita akan mati?" Ibunda mereka hanya bisa memeluk sambil menangis. Tapi di wajah Husain tak tampak gentar, hanya keteguhan. Ia tahu ia bukan menuju kekalahan, tapi menuju kemuliaan abadi. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari pertama menyinari tanah Karbala yang akan berubah menjadi lautan darah. Husain mengenakan baju perangnya, lalu berdiri di hadapan pasukan kecilnya. Ia berkata, "Wahai para sahabat, surga telah terbuka untuk kalian.
Mari kita hadapi hari ini dengan kesabaran, kehormatan, dan tawakal. Ia mengangkat pedangnya dan menatap langit. Ya Allah, inilah hari di mana kebenaran akan diuji. Jangan biarkan langkah kami goyah. Malam tanggal 10 Muharram 61 Haji Padang Karbala terbungkus kesunyian yang tak biasa. Bulan menggantung pucat di langit. Di antara tenda-tenda kecil yang berdiri lemah dalam hembusan angin gurun, suara isak tangis terdengar samar. Tangis para wanita dan anak-anak yang tahu esok bukan sekadar hari lain, melainkan akhir dari segalanya. Husain bin Ali duduk di depan tendanya, mengenakan pakaian lusuh berdebu. Matanya menatap langit. Malam ini, ia tahu, adalah malam terakhirnya di dunia. Di sekelilingnya, para sahabat yang tersisa bersimpuh. Tak ada yang berkata banyak, hanya zikir dan doa. Tapi udara dipenuhi keberanian yang sunyi, layaknya samudera sebelum badai besar. Ia memanggil Zainab, saudari tercintanya. Zainab, malam ini siapkan hati. Besok akan berat, tapi kau adalah wanita dari rumah tangga kenabian. Jangan menangis berlebihan. Jangan ratapi kami seperti orang-orang yang kehilangan harapan. Zainab menunduk, air matanya jatuh, tapi suaranya tegas. Aku telah menyerahkan diriku kepada Allah, wahai saudaraku. Tapi bagaimana bisa aku menyaksikan engkau, darah Rasulullah, dibantai di depan mataku? Husain meraih tangan Zainab dan menggenggam erat. Tugasmu belum selesai. Setelah ini, kau akan membawa pesan kami ke dunia. Kau akan menjadi suara kami setelah kami bisu oleh tanah. Dalam keheningan itu, Husain berdiri dan memeriksa satu persatu para pengikutnya. Ada Habib bin Mazahir, sahabat lama yang sudah renta namun tetap bertekad untuk mati di sisinya. Ada Zuhair bin Kain, bekas pendukung Utsman yang kini memilih mati bersama cucu Nabi. Ada John, mantan budak kulit hitam yang menolak pergi meski sudah diizinkan. Husain sempat berkata kepada mereka, kalian semua bebas malam ini. Aku bebaskan bayat kalian. Jika kalian pergi, tidak ada yang akan menyalahkan. Gelap malam bisa menutupi langkah kalian. Namun tak satu pun bergerak. Habib berdiri dan berkata, wahai putra Rasulullah, apakah kami akan meninggalkanmu? Demi Allah, andai aku dibunuh lalu dihidupkan 1000 kali, aku tetap akan memilih bersamamu. John pun menunduk dan berkata, aku telah menikmati ketenangan di sisi kalian, wahai keluarga Nabi. Sekarang biarkan aku mati bersama kalian. Jangan halangi aku dari surga. Malam itu, mereka sholat bersama. Husain menjadi imam. Suara tangis memecah keheningan saat ia membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran. Setiap sujud terasa seperti perpisahan terakhir dengan dunia. Setelah itu, ia kembali ke tenda-tenda keluarga. Ia masuk ke tenda anak-anak. Ali Asghar, bayi Husain yang berusia 6 bulan, tertidur di pelukan ibunya, Ruqayyah binti Rubab. Husain menciumnya perlahan. Air mata menetes di pipi sang bayi. Besok, bahkan engkau pun akan menjadi syahid, anakku. Ketika malam semakin larut, pasukan musuh di seberang menyalakan obor dan drum perang. Umar bin Sa'id telah menetapkan strategi. Mereka akan menyerang saat matahari mulai naik. Beberapa prajurit berbicara dalam bisikan. Apakah kita benar-benar akan membunuh cucu Nabi? Yang lain menjawab, kami hanya menjalankan perintah. Dan siapa yang menolak, nyawanya juga jadi taruhan. Namun sebagian mulai gelisah. Di antaranya adalah Hur bin Yazid, sang perwira yang dahulu menghadang Husain di perjalanan. Ia berdiri dalam gelisah, memandang tenda-tenda Husain dari kejauhan. Malam itu, suara tangis dari tenda Ahlul Bait menembus hatinya. Ia mendekati pasukannya sendiri dan berkata, apakah kalian yakin kita berada di jalan yang benar? Kenapa, Hur? Kau ragu? Ia menatap langit dan berkata pelan, demi Allah, aku berada di antara neraka dan surga, dan aku tidak akan memilih neraka, walau tubuhku dicincang. Maka, di tengah malam, Hur menunggang kudanya dan menyeberang. Ia melaju ke arah tenda Husain dan melompat turun di hadapannya. Wahai putra Rasulullah, akankah engkau menerima taubatku? Husain memeluknya dengan hangat. Semoga Allah menerimamu. Hur, engkau bebas sekarang, dan engkau akan menjadi syahid bersama kami. Air mata Hur mengalir. Ia memohon,
Izinkan aku menjadi orang pertama yang mati besok, agar aku tak hidup sedetik pun lagi setelah mencelakakan kalian. Menjelang fajar, Husain memanggil Ali Akbar, putranya, pemuda tampan yang wajahnya menyerupai Rasulullah. Mereka berdua berjalan bersama ke tepi padang Karbala. Husain menatap wajah putranya dalam diam. "Wahai anakku, kau tahu apa yang menanti kita?" Ali Akbar mengangguk. "Aku tahu, ayah, tapi aku tak akan mundur. Aku ingin menjadi orang pertama dari keluargamu yang menumpahkan darah." Husain memeluknya. "Kau telah membuat ayahmu bangga, wahai cahaya mataku." Waktu subuh tiba, Husain memimpin solat. Mereka bersujud terakhir sebelum pertempuran. Di belakangnya, hanya tersisa 72 jiwa melawan ribuan. Setelah solat, Husain mengangkat pedangnya dan berteriak ke arah pasukan musuh. "Wahai kaum Kufah, tidakkah kalian tahu siapa aku? Akulah putra Ali dan Fatimah. Akulah cucu Rasulullah. Apa kesalahanku hingga kalian hendak membunuhku?" Tapi teriakan itu dibalas dengan panah. Serangan pertama dimulai, dan dengan itu, fajar tragedi Karbala pun menyingsing. Mentari 10 Muharram 61 terbit di atas padang Karbala dengan warna merah darah. Udara panas gurun yang menggigit tidak bisa menyamai panasnya pertempuran yang akan terjadi. Pasukan Yazid bin Muawiyah berjumlah ribuan mengepung tenda-tenda kecil Husain bin Ali. Di dalamnya, hanya 72 jiwa yang siap mati demi kehormatan, demi kebenaran. Husain bin Ali berdiri di depan pasukan kecilnya. Pandangannya menyapu wajah-wajah penuh tekad. Tua, muda, mantan budak, keturunan bangsawan, semua bersatu di bawah satu panji. Panji cinta kepada kebenaran dan keturunan Nabi. Husain mengangkat pedangnya tinggi dan berkata lantang, "Wahai para pengikut Allah, hari ini bukan hari untuk hidup dalam kemewahan dunia. Ini adalah hari kita menjemput syahid. Jangan takut, surga telah disiapkan untuk kalian." Hur bin Yazid, sang mantan komandan musuh yang kini berpihak pada Husain, memacu kudanya ke medan perang. Ia menyerbu pasukan musuh dengan keberanian yang menebus dosa masa lalunya. Satu demi satu prajurit Kufah ia tebas dengan pedangnya yang haus keadilan. Namun jumlah musuh begitu besar. Panah menembus bahunya. Tombak merobek lambungnya. Dalam keadaan sekarat, ia masih memanggil, "Wahai Husain, aku telah menebus dosaku." Husain datang, mengusap kepala Hur dan berkata, "Engkau kini Hur yang bebas di dunia dan akhirat." Setelah Hur, satu persatu sahabat terbaik Husain maju ke medan laga. Habib bin Mazahir, sahabat masa kecilnya, melesat dengan semangat tak tertandingi. Usianya lebih dari 70 tahun, tapi pedangnya bergerak cepat, menyayat musuh-musuh yang mendekat. Ia berteriak, "Demi Allah, andai kami tinggal satu orang, kami tetap tak akan menyerah kepada kezaliman." Habib gugur dengan kepala terpenggal, namun wajahnya tersenyum. Setelah itu, Zuhair bin Kain bertempur dengan penuh keberanian. Ia memukul mundur pasukan musuh yang berkali-kali lipat jumlahnya. Tapi akhirnya ia pun terjatuh. Tubuhnya ditusuk dari berbagai arah. Ketika ia sekarat, ia berkata kepada Husain, "Wahai putra Fatimah, aku tidak menyesal." Husain menggenggam tangannya. "Engkau telah menepati janji kepada Allah, wahai Zuhair." Satu demi satu para syuhada jatuh, hingga hanya keluarga Husain yang tersisa. Kini giliran Ali Akbar, putra sulungnya, maju ke medan perang. Ali Akbar berkuda ke tengah pasukan musuh. Wajahnya bersinar seperti wajah Rasulullah. Beberapa tentara Kufah bahkan menangis melihatnya. Namun perintah Yazid tetaplah perintah. Ali Akbar diserbu. Sebuah tombak menghantam dadanya, menembus jantung. Ia berseru, "Ayah, inilah kakekku, Rasulullah datang menyambutku." Husain mendatanginya dan memeluk tubuh berdarah putranya. "Dunia hancur tanpamu, anakku." Setelahnya, putra-putra Zainab dan Ummu Kulsum, para keponakan Husain, satu persatu maju dan gugur. Bahkan anak-anak remaja seperti Qasim bin Hasan, yang baru menginjak usia 13 tahun, turun ke medan laga. Dengan suara gemetar, Qasim berkata kepada Husain, "Paman, izinkan aku berjuang." Husain memeluknya erat, "Engkau sisa dari saudaraku Hasan." Tapi Qasim memaksa. Ia maju dengan gagah,
menebas lawan hingga tubuh kecilnya dihujani pedang. Ketika tubuh Qasim roboh, Husain mengangkatnya sambil menangis keras. Di tenda, istri-istri dan anak-anak Ahlul Bait menangis pilu. Zainab menguatkan hati para wanita, meski matanya sembab oleh kehilangan. Husain masuk ke tenda dan mengambil putranya yang paling kecil, Ali Asghar, bayi 6 bulan yang kehausan. Ia mengangkat bayi itu ke hadapan musuh dan berkata, "Jika kalian merasa aku bersalah, apakah bayi ini juga salah? Berikan seteguk air padanya." Tapi jawabannya adalah panah. Harmalah bin Kahil, pemanah bayaran Yazid, menembakkan panah bermata 3. Panah itu menembus leher kecil Ali Asghar. Darah menyembur. Bayi itu meregang nyawa dalam pelukan ayahnya. Husain gemetar. Ia memandangi langit, lalu mengecup bayinya dan berkata, "Ya Allah, jika ini yang kau kehendaki, maka terimalah pengorbanan ini." Ia mengubur bayi itu di belakang tenda dengan tangan sendiri. Kini, hanya tinggal Husain. Tubuhnya lelah, haus, luka-luka. Ia mengucapkan salam terakhir kepada keluarganya. Kepada Zainab, ia berkata, "Jagalah anak-anak. Sampaikan pesan kami. Jangan biarkan darah ini mengering sia-sia." Kepada Fatimah kecil, ia berkata, "Doakan ayahmu, nak." Husain naik ke kudanya dan memasuki medan perang. Ia bertempur seorang diri melawan ribuan, menebas kiri dan kanan, bagaikan singa terluka. Pasukan musuh gentar, namun akhirnya mereka mengepungnya. Panah menembus tubuhnya. Pedang merobek kulitnya. Batu menghantam kepalanya. Tapi ia tetap berdiri, hingga akhirnya Zara bin Shuraik menebas kakinya. Husain jatuh dari kudanya. Kudanya melenguh, lari ke tenda wanita seolah membawa pesan, "Said kalian telah tumbang." Pasukan musuh mendekat. Mereka mengelilingi tubuh Husain. Dalam keadaan sekarat, ia masih berzikir. Shimir bin Zi al-Jawshan, dengan kejam, duduk di atas dada Husain dan menghunus pedangnya. Zainab, dari kejauhan, melihatnya dan berteriak, "Celaka kalian! Itu adalah cucu Rasulullah." Namun kepala Husain dipenggal. Darah muncrat membasahi padang Karbala. Hari itu, bumi menangis dan langit kelam. Kepala Husain diangkat di ujung tombak, dan tubuhnya yang tak bernyawa dibiarkan terkapar di tanah. Langit Karbala telah bersaksi atas tragedi teragung dalam sejarah Islam. Tubuh Husain bin Ali dan para syuhada tergeletak tanpa dikubur. Debu padang pasir bersatu dengan darah suci Ahlul Bait. Namun tragedi itu belum selesai. Ia berlanjut dalam bentuk lain, penghinaan, tawanan, dan kehinaan yang ditimpakan kepada para wanita dan anak-anak Rasulullah. Zainab binti Ali, saudari Husain, kini memegang kendali. Ia berdiri di tengah tenda yang terbakar, menggenggam tangan anak-anak kecil yang menangis karena lapar dan ketakutan. Ia telah kehilangan 2 putranya, 2 keponakan, dan kakaknya yang tercinta. Tapi air matanya tak dibiarkan jatuh di hadapan musuh. Ia bangkit, menegakkan martabat keluarganya. Pasukan Yazid menggeledah tenda, merampas barang-barang, mencopot anting dari telinga anak-anak, memukul wanita, dan menyeret mereka keluar. Zainab berdiri menghadang, namun mereka mengikat para wanita dan menggiring mereka seperti tawanan perang. Anak-anak Husain, termasuk Ali Zainal Abidin, satu-satunya putra Husain yang selamat karena sakit parah, diikat dan diperlakukan layaknya kriminal. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi matanya menyala penuh kesabaran. Rombongan tawanan itu dibawa berjalan kaki dari Karbala ke Kufah, di tengah panas terik, tanpa air, tanpa alas kaki. Penduduk Kufah keluar menonton. Sebagian mengejek, sebagian menangis karena sadar akan siapa yang dibawa sebagai tawanan. Di Kufah, tawanan dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur kejam yang memerintahkan pembunuhan Husain. Ia duduk di atas singgasana, tersenyum sinis melihat Zainab dan para wanita di hadapannya. Bin Ziyad mendekati Ali Zainal Abidin dan berkata, "Siapa engkau?" Ali menjawab lemah, "Aku Ali bin Husain." Bin Ziyad berkata, "Bukankah Allah telah membunuh ayahmu?" Ali menjawab tegas, "Tidak, Allah lah yang mengambil nyawa mereka. Mereka telah syahid di jalannya." Bin Ziyad geram. Namun sebelum memerintahkan pembunuhan atas Ali Zainal Abidin, Zainab berdiri menghadang. Dengan mata menyala, Zainab berkata,
Engkau tidak akan membunuhnya sebelum membunuhku terlebih dahulu. Ubaidillah terdiam. Wibawa Zainab mengguncang ruangan. Ia membiarkan mereka hidup, namun dengan penghinaan. Para tawanan dipenjara sementara. Keesokan harinya, Zainab diminta berbicara di mimbar Kufah. Ia menaiki tangga dengan jubah kusut dan luka di wajah, tapi suaranya menggema. Wahai penduduk Kufah, apakah kalian tidak malu kepada Allah dan Rasul-Nya? Kalian menangis hari ini, tapi kemarin kalian mengangkat pedang terhadap kami. Kalian menulis surat meminta kami datang, lalu kalian bunuh pemimpin kami dengan keji. Orang-orang mulai menangis. Banyak yang menyesal. Rakyat mulai melihat kebohongan penguasa. Setelah beberapa hari, tawanan diangkut menuju Damaskus, ibu kota kuasaan Yazid bin Muawiyah. Mereka dibawa melewati kota-kota, dipermalukan, dan dikawal tentara bersenjata. Kepala Husain dan para syuhada ditancapkan di ujung tombak, dijadikan tontonan. Di Damaskus, mereka dibawa ke istana Yazid. Pemuda arogan itu duduk di singgasananya, memukul kepala Husain dengan tongkat sambil bersyair, menertawakan pembunuhan itu. Tawanan berdiri di hadapannya. Zainab kembali angkat bicara. Wahai Yazid, engkau menyangka kemenanganmu ini membuktikan kehormatanmu dan kehinaan kami. Tapi demi Allah, engkau akan melihat balasannya. Hari ini engkau tertawa, tapi esok engkau akan menangis darah. Engkau bunuh keturunan Nabi. Engkau jadikan anak-anak Rasulullah sebagai tontonan. Apakah ini yang disebut Islam olehmu? Yazid terdiam. Para hadirin terpana oleh keberanian dan kefasihan Zainab. Melihat reaksi masyarakat Damaskus yang mulai bersimpati, Yazid panik. Ia mulai bersikap manis dan menyalahkan Ubaidillah bin Ziyad atas pembunuhan itu. Ia membebaskan para tawanan dan menawarkan mereka tinggal di Damaskus dengan segala kemewahan. Namun Zainab menolak. Ia hanya meminta satu hal, agar diberikan waktu untuk meratapi para syuhada. 3 hari lamanya, Zainab dan para wanita berkabung. Tangisan memenuhi istana. Suara rintih doa naik ke langit, dan kebenaran mulai terdengar di tengah kebohongan Yazid. Setelah masa berkabung, Zainab dan rombongan kembali ke Madinah. Namun mereka bukan lagi wanita-wanita biasa. Mereka adalah pembawa pesan Karbala. Di sepanjang jalan, mereka menceritakan apa yang terjadi. Rakyat mulai bangkit. Kecintaan pada Ahlul Bait meledak di mana-mana. Tragedi Karbala menjadi api dalam hati umat. Setiap air mata yang jatuh, setiap kisah yang diceritakan, adalah bentuk perlawanan. Dan Zainab, sang pahlawan wanita, menjadi suara dari semua luka. Penutup warisan Karbala. Perang Karbala bukan sekadar pertempuran senjata. Ia adalah simbol pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan tiran. Pengorbanan Husain dan keluarganya menjadi cahaya abadi dalam sejarah Islam yang menolak tunduk pada kezaliman. Husain telah gugur, namun semangatnya tak pernah mati. Zainab telah ditawan, namun suaranya membebaskan hati umat. Dan Karbala, meski berdarah, tetap menjadi taman para syuhada.